Ya, pemirsa, kembali lagi di Research and Education, tentunya masih bersama saya, ya, Syarifah Ainal, dan tentunya Bapak Armia, ya. Selaku dosen ya di Universitas Pemuda Indonesia. Dan tadi kita juga sudah mengupas dan juga mengulik sedikit ya tentang penelitian dari beliau. Dan tentunya kita kembali menanyakan ya, di mana sih Pak observasinya gitu untuk penelitian Bapak? Oke, nah jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya setiap dosen itu atau juga di setiap instansi atau juga institusi pendidikan, pasti mereka juga sudah dapat BIMTEK gitu ya, bimbingan teknologi atau apa sih yang mungkin harus dilakukan, so what should we do for the next semester, bla bla, every single semester. Jadi itu emang yang harus dilakukan. Jadi apa sih sekarang ya mungkin yang lagi dibutuhkan masyarakat gitu atau sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah kalau saya ini seperti kita ketahui kan bencana tsunami itu yang sangat besar gitu ya, mungkin di tingkat dunia itu yang menjadi semua mata menjadi trending topik ya. Iya, misalnya concern gitu ya tentang bencana tsunami ini, dan itu juga menjadi lesson learned atau juga pembelajaran bagi negara-negara lain untuk belajar gitu. Nah, jadi kan setelah bencana itu kan banyak tuh tempat relokasi atau juga bisa jadi itu temporary living center atau juga TLC atau juga barak-barak. Nah, terus sebelum mereka juga dipindahkan ke lingkungan hidup yang baru ya, atau juga mungkin pemukiman yang baru gitu. Nah, jadi observasinya saya mengambil studi kasusnya itu di Village Friendship China Indonesia ya, di salah satu kawasan rumahan Cina ya. Ya, kalau bisa di Banda Aceh mungkin orang bilang perumahan Jackie Chan ya? Ya, Jackie Chan juga China Charity gitu kan. Nah, karena itu kan salah satu yang terbesar gitu ya, mungkin dari segi lingkungannya segala macam itu emang benar-benar didesain sedemikian rupa gitu, yang itu yang menjadi terbesar. Jadi saya observasinya di situ gitu. Jadi sesudah 14 tahun tsunami, bagaimana sih keadaannya sekarang itu? Apakah itu menemui dengan standar-standar dari internasional atau juga nasional? Seperti kita tahu kan banyak funding itu dari internasional gitu yang terjun langsung gitu untuk memberikan segala macam bantuan melalui ya badan-badan dunia atau juga badan-badan kemanusiaan segala macam. Jadi observasinya ya ke ini nih, bagaimana situasi sekarang gitu setelah 14 tahun tsunami gitu terhadap, dan itu juga mungkin saya kaitkan dengan sustainability environment untuk keberlangsungan mereka ke depannya kan, karena mereka juga bakal tetap stay di situ insyaallah gitu. Oke, nah kenapa nih memilih lokasi tersebut dan juga isu apa sih yang Bapak dapat ketika Bapak melihat kondisi di sana? Wah, ternyata seperti ini loh gitu. Oke, nah mungkin itu yang menjadi salah satu result dari research atau juga penelitian saya ini. Hasil tujuannya untuk bisa mengetahui apakah sampai sekarang itu masih layak gitu, apakah ada action sepanjang mungkin dari 14 tahun yang lalu, apa istilahnya, ada evaluasikah gitu dari pemerintah atau juga pihak-pihak terkait gitu. Terus juga bagaimana dengan infrastrukturnya, apakah itu masih terjaga dari, ya seperti kita tahu ya, pasti mungkin di tahun-tahun pertama ya itu pasti juga indah gitu ya, bagus seperti perkawinan juga gitu. Pasti perkawinan ya. Jadi memang di tahun-tahun pertama itu pasti ya bagus gitu. Nah, kemudian di tahun kedua, ketiga, nah itu apakah masih layak ataupun apa sih yang misalnya kurangnya gitu. Nah, mungkin dari hasilnya sekarang ada sih itu saya rangkum di kesimpulan dari penelitian saya. Nah, ternyata itu ada hal-hal, ada beberapa poin itu yang mungkin yang harus dilakukan atau juga take action itu dari pemerintah atau dari dinas terkait, misalnya untuk apa istilahnya keberlangsungan dari infrastruktur seperti rumah sekolah, ya baik itu SDK atau juga mungkin SD sih ya, untuk lingkungan di situ kan. Nah itu mungkin yang waktu penelitian itu saya melihat itu masih itu sekolah udah tutup gitu, nggak ada kegiatan lagi ataupun udah berhenti sejak kapan gitu. Nah itu saya tahu gitu kan dari observasi langsung. Nah terus juga mungkin ada seperti ya los sayur atau tempat-tempat orang berjualan itu dalam rangka untuk untuk mengimprove ekonomi mereka, meningkatkan ekonomian mereka, ya pasti juga ada sarananya kan, misalnya seperti tempat berjualan. Nah itu juga mungkin udah mandek gitu kan, misalnya nggak dipakai lagi gitu. Nah jadi dari permasalahan di situ ya harus ada sebuah kebijakan baru dan sebuah referensi baru juga gitu yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya juga hal ini juga bisa menjadi referensi untuk kedepannya gitu. Nah seperti kita ketahui kan kalau Indonesia itu yang mungkin salah satu negara yang mungkin tingkat rawan bencananya tinggi ya. Nah jadi kita juga antisipasi untuk membuka atau juga membangun pemukiman yang baru, apa aja sih standarnya, belajar dari hasil penelitian ini gitu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah yang belum ada gitu.
Iya, berarti di sana tuh benar-benar udah kota mati gitu ya, nggak ada lagi kegiatan, tapi sampainya Bapak Armia di sana maka melakukan observasi, melihat masalahnya, oh ternyata seperti ini loh, jadi langsung dibangun ya, bagaimana caranya ada kegiatan sekolah bisa dihidupkan kembali, terus ada pasar-pasar juga berjualan kembali gitu ya. Dan untuk sampelnya Pak, untuk sampel dan juga riset itu Bapak menggunakan apa nih Pak? Oke, mungkin kalau di sini kan lebih kepada ini kan seperti apa namanya kualitatif research gitu ya, atau juga penelitian kualitatif itu yang melihat itu mengambil apa sampel itu pertama dari studi kasusnya, dari observasi penelitian awal. Nah kemudian kita mungkin bisa apa namanya melihat keadaan di situ seperti apa gitu. Nah kemudian kita menemukan sebuah masalah gitu. Nah jadi mungkin ada apa istilahnya ada draft-draft seperti kuesioner gitu kan untuk interview gitu, untuk survei ya, surveinya gitu, itu dan dibantu dengan tim-tim. Nah jadi itu melihat bagaimana apa sih yang dihadapi sama masyarakat sekarang, kendalanya apa gitu. Nah jadi yang kita interview itu, saya dan tim saya itu ya pasti juga dari kepala desanya gitu, terus juga ada kepala dusunnya, terus juga ibu-ibu PKK-nya, terus juga bahkan sama masyarakat general ya, masyarakat umum itu yang mendiami di situ dari berbagai umur gitu, mungkin dari ikut membantu ya, Pak ya? Dari persepsi dari seorang ibu rumah tangga, apa sih kendalanya sekarang dengan permasalahan ini, mereka pengennya apa gitu kan. Nah terus juga itu mungkin lebih sampelnya. Nah kemudian ya saya merangkum dari apa istilahnya, dari jawaban-jawaban yang diberikan sama para community atau masyarakat di sana. Nah, kemudian ya saya membuat apa istilahnya sebuah kebijakan, hasilnya, resultnya, terus juga apa yang harus diperbaiki. Nah itu dari proses sampel dari proses interview itu ya, menanyakan langsung ke orang yang emang benar-benar merasakan dan tinggal di situ gitu, permasalahannya mereka tuh langsung dapat gitu. Oke, berarti langsung bertanya ya kepada orang-orang setempat ya bagaimana kondisi di sana. Dan untuk dana penelitiannya dari mana nih? Kita pemirsa di rumah juga penasaran, dana penelitiannya dari mana sih Pak? Ya, nah terus kalau itu setiap satu semester sekali, kayak setahun sekali ya, kalau salah satu setahun sekali ya, itu pasti ada banyak sekali sih sebenarnya program-program hibah itu dari L3 Dikti ya. Nah jadi itu emang dari ada penelitian untuk dosen pemula, terus juga ada penelitian untuk lanjutan ya, terus juga apa istilahnya mungkin ada bidang-bidang ilmu lainnya itu yang pastinya juga setiap dosen itu juga memanfaatkan itu gitu dengan sosialisasi dari direktur DPPM-nya gitu kan, mereka sering rajin untuk sharing informasi. Nah terus juga ada kita juga ada dana penelitian dari kampus gitu ya, bisa setiap semesternya untuk para dosen itu untuk menunjang mereka bisa melakukan penelitian secara utuh, secara komplit gitu ya, pasti juga membutuhkan dana yang nggak sedikit gitu. Jadi itu juga dananya pasti dari kampus juga gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya apa kita lulus seleksi gitu untuk mendapatkan dana hibah penelitian untuk dosen pemula dari LLDT, nah kita juga dari kementerian dan juga dari pemerintah juga gitu. Berarti full nggak ada pakai uang sendiri ya Pak ya? Oh enggak. Nggak ada ya, luar biasa dimodalin semuanya ya. Tentunya untuk memajukan rakyat Aceh dong ya. Dan harapan Bapak untuk penelitian ini apa Pak? Ya pastinya harapan saya, karena kan setiap kita melakukan sesuatu pasti kita pengen hasil yang positif ya, ada feedbacknya, jadi istilahnya kita nggak capek-capek gitu untuk melakukan penelitian. Nah pastinya harapannya supaya juga berguna untuk masyarakat luas, sebuah lapisan masyarakat gitu. Terus juga buat instansi-instansi sebagai adanya kebijakan baru gitu, untuk referensi mereka untuk kedepannya apa sih yang harus diperbaiki. Terus juga mungkin ada dinas-dinas terkait yang mereka tuh harus membuat movement atau juga action gitu untuk melakukan evaluasi gitu kan. Nah itu dengan kondisi sekarang, karena itu dananya yang nggak apa istilahnya yang nggak sedikit ya kan, untuk membangun beratusan perumahan ditambah dengan sanitasi yang bagus, terus juga kelengkapan dari komplek sebuah pemukiman hunian itu sendiri. Nah jadi kan nggak mungkin yang ya useless gitu aja gitu, yang banyak rumah-rumah kosong sekarang. Apa sih yang untuk next actionnya gitu. Nah jadi benar-benar lingkungan itu bisa hidup lagi dan juga bisa selayaknya menjadi pemukiman yang baru yang pastinya juga ditinggali sama para korban-korban tsunami dahulu gitu. Nah, jadi tujuannya mungkin secara kesimpulannya ya lebih ke mungkin dalam penelitian kali ini saya lebih kepada ingin itu bisa hidup lagi, jadi bisa sustainability lagi, bisa berlanjut lah lingkungan itu dengan permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan di penelitian saya ini. Oke, berarti harapannya adalah yang pasti hidup kembali ya mereka. Tapi sekarang sudah berjalan?
Ya sudah berjalan karena mungkin dari permasalahan-permasalahan itu ada yang mungkin ada kenapa sih alasan-alasan mereka itu yang mungkin salah satu contohnya mungkin karena kesulitan air bersih segala macam KPDAM. Nah, jadi mungkin dari pemerintah sendiri bisa memikirkan bagaimana sih untuk bisa mungkin sekarang udah ada ya gitu ya. Maksudnya kalau dulunya mungkin belum ada gitu. Jadi hal-hal kayak itu kita udah langsung tahu gitu dengan adanya penelitian ini. Mungkin bukan saya aja, mungkin ada banyak juga sih orang-orang lain yang melakukan studi kasus di tempat tersebut. Itu juga alhamdulillah kan. Jadi semakin banyak yang memperhatikan di lingkungan besar itu dan semakin banyak harapan kita juga ya bisa terselesaikan apapun masalah di situ. Iya, yang pasti harapannya selalu hal-hal yang positif ya, dimana memang sebuah penelitian itu harus ada hasilnya ya pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah juga yang sedang melakukan penelitian pasti harus terus berjuang ya melakukan hasil yang maksimal pastinya ya. Nah pemirsa, akan ada beberapa pertanyaan lagi tentunya untuk Bapak Armia yang pasti pemirsa di rumah juga bertanya-tanya nih, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah nanti akan kita dapatkan informasinya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Research and Education.